seruan ini. Karena Anda ahli mahabbah, hidup dengan cinta, gak ada dendam, gak ada dengki. Tiba-tiba Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul, terik matahari hilang semuanya, kan ada payung Allah. Menjadi sejuk. Kemudian setelah itu Anda akan digiring ke telaga baginda Nabi. Anda akan minum air telaga tersebut. Amin. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan ada di antara mereka, dan semoga itu kita, ada yang diminumi telaga dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai, hilang dahaga mereka karena panasnya padang mahsyar, mereka mendengar seruan, pergilah ke surga. Secepatnya seperti kilat, sampai dikatakan oleh Nabi, rombongan ini akan meluncur ke surga. Dikatakan kalau yang lain puluhan ribu tahun di padang mahsyar, Anda ahli cinta ini akan melewati padang mahsyar mabainat dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar. Meluncur seperti kilat. Amin. Waktu kami membaca kisah begitu, saya bayangin pendendam di mana yang akan menuntut nanti di akhirat. Saya kok mendendam, tak nuntut di akhirat. Sekarang waktunya menuntut, mencari. Kau kurang ajar padaku ya. Kau belum beres, sudah ketinggalan jauh. Maka mulai detik itu, karena saya tidak pengen ketinggalan, siapapun melakukan kesalahan kepada saya maafkan. Daripada saya ketinggalan rombongan, saya masih ngurus. Sudah ngejar kau ya. Kau nyaci saya. Kau waktu komentar jelek sama saya di YouTube. Nah, saya maafkan semuanya. Gak apa-apa. Daripada saya di akhirat nuntut saya ketinggalan, dan penuntut bingung setelah selesai, mana rombongan sudah pergi jauh, gak bisa ngejar. Mau ketinggalan? Yakin? Hadirkan di hati yang pernah berbuat salah kepada Anda, biar tidak ketinggalan. Maafkan mereka. Kemudian lebih dari itu, Anda harus sadar, dia itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad yang Nabi setiap hari menangisi umat agar masuk surga. Kenapa Anda menginginkan masuk neraka? Kenapa Anda menginginkan dia celaka? Kalau menginginkan dia celaka, kebusukan hati kita. Ini obat bius yang kedua. Mulai reda lagi ya. Sebesar apapun kesalahan dia, memang nanti punya hak kita menuntut di dunia. Misalnya sengketa tanah saya diambil, kita mengajukan ke mahkamah, tapi bukan dengan kebencian, dengan cinta. Kalau selesai kita kalah, tetap saudara. Kalau ternyata kita menang, ya jangan musuhan dengan dia. Kalau kita kalah, memang hak kita seharusnya kita ambil, tak karena pinternya dia, lalu kita kalah. Jangan jadi benci. Bahkan yang boleh kita doakan, ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Kebetulan itu adalah tanahku. Kebetulan itu, dan aku ke mahkamah pun gak mampu, ya Allah. Maka kami mohon jangan hukum saudaraku. Bukan berarti diambil aku kasihkan begitu. Tidak, menuntut hak boleh, tapi tetap tidak boleh dengan kebencian, tidak dengan caci maki. Ajukan ke mahkamah dengan kelembutan, bahkan kalau saudara pelukan, bahkan masih mengirim hadiah dan seterusnya. Yang penting jangan menyimpan di hati. Baik, kalau kita masih menyimpan hati benci kepada umat Nabi Muhammad, khawatir kita keluar dari kemuliaan tersebut. Sebagai penutup obat bius begini, obat bius setelah itu selesai, ya penenang sekarang. Penenangnya gini saja deh. Pokoknya kalau Anda marah-marah pada seseorang itu jangan doain jelek. Jangan doain gini saja. Ya Allah, kurang ajar bener ya. Allah, jadi kena di surga ya Allah. Mungkin Anda gak mau melihat dia karena Anda marah betul dengan dia. Ya Allah, cuman dia kurang ajar dan keterlaluan ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, surga bukan banyak, saya di atas, dia di bawah ya Allah. Biar saya tidak lihat dia. Ayo. Tapi doanya masih masuk surga. Lah doa gini kok nggak bisa? Jangan-jangan bukan ahli surga Anda. Ayo. Semarah apapun, semoga jadi ahli surga. Allah. Indah. Kalau sudah Anda memegang kunci ini, kebahagiaan di dunia akan Anda dapat. Buahnya kebahagiaan di akhirat. Kemudian ini zaman-zaman rusak, zaman mudah hati diadu. Zaman dulu aman, berita yang ada di tetangga saja akan sampai kepada kita seminggu 2 minggu. Hari ini berita di Indonesia sampai Korea dalam waktu yang sama detik. Media sosial ini ada syaitan yang banyak menjadi sebab kita permusuhan. Ketahuilah kalau Anda puasa sebulan saja nggak buka WA sama nggak lihat YouTube, biarpun nggak lihat YouTube-nya Bu Yaya ya nggak apa-apa. Anda puasa nggak lihat YouTube sebulan saja sama nggak WA, hati Anda akan tenteram. Karena banyak setannya di dalamnya. WA. Makanya nanti kalau calon menantu
Kalau Anda punya anak laki-laki calon menantu, cari anak putri yang nggak seneng HP. Bingung ya. Nah ini guyonan, artinya guyonan beneran juga, tapi itu yang urusan. Nah sekarang masya Allah di media sosial, cinta terpangkas hilang, orang biasa caci maki. Apalagi ini adalah menjelang pemilihan presiden, lihat bermusuhan, padahal ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Masya Allah, kenapa seperti itu? Itu setan yang berbisik. Yang mendukung nomor 1 umat Nabi Muhammad, yang mendukung nomor 2 umat Nabi Muhammad. Lah kok bermusuhan? Anda harus sadar, kalau mbahmu panjang umur semoga, kalau mbahmu mati yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga kita yang datang. Kenapa kita musuhan sama tetangga gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Jangan mau tertipu oleh syaitan. Kalaupun kita harus berbeda, tapi jangan bermusuhan. Berbeda semua dengan ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Karena waktu ada beberapa ulama yang datang kepada kami dari kelompok nomor 1, ulama kepada kami datang nomor 2. Semua dengan keyakinan kalau itu benar. Semua dengan keyakinan benar, sampai dengan berani mengatakan, "Gue ada di mana?" Serem saya ditodong begitu. Wah ini masuk majelis saya, masuk rumah saya, pakai todong-todongan begitu. Saya jawab sederhana, "Pak, jangan khawatir Pak Yai, saya ada di hatimu. Saya mencintaimu selesai." Nah tadi kan tidak enak ribut di sini. Yang satu pertahankan begini, sampai bermusuhan. Padahal kalau nanti setelah pemilihan presiden ini mereka makan bareng, kita yang bulat berantem, musuhan. Naudzubillah. Jangan mau dibohong oleh setan. Ini bahaya sekali. Gara-gara media sosial. Sekarang orang awam berani mencaci ulama, mencaci habaib, mencaci tokoh. Sudah terbiasa, karena hidupnya sudah biasa mencaci. Biarpun di media sosial jangan main-main. Kalau sudah ini terbiasa mengetik yang jelek, nanti lihat sama kawannya pun mengetik yang jelek, sama istri yang ngomong jelek, rusaklah hidup. Mau bahagia bagaimana? Punya gunung emas tetap nggak bahagia, hatinya kotor. Maka harus berjanji. Berbeda pilihan, nggak boleh bermusuhan. Bahkan kemarin kita beribadah di beberapa tempat, kita di Tangerang bersama, di Majing, di beberapa tempat. Saya ajak ikrar bersama. Semuanya berjanji. Mau berjanji? Berjanji ya? Siap. Berjanji. Pokoknya nanti setiap malam, setiap saat mendoakan saudaranya yang berbeda pilihan dengan Anda. Jangan mencaci. Siap? Kalau pengen selamat, kalau udah selamat cepat bubar sekarang. Kalau nggak pengen selamat bubar sekarang. Pokoknya berbeda. Adik mungkin kakak, paman. Pokoknya yang berbeda. Anda doain, ya Allah, dia berbeda denganku. Kalau memang Anda yakin dengan pilihan Anda, doa, ya Allah berikan dia hidayah. Selesai. Masih ngirim hadiah. Jangan sampai mencaci lalu WA. Ini kakak adik musuhan. Satu keluarga berantem, Masya Allah, gara-gara bilang presiden. Mau kemana? Mau diadu domba sama media. Media itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Oh saya ngomong begini saja ada yang nggak coba ini Bu Yaya itu bunglon. Apa saya di bunglon masuk neraka. Yang penting selamat ya. Bunglon bagaimana? Saya tegas. Saya tenyuh kalau melihat umat Nabi Muhammad bermusuhan. Orang awam mencaci, saya melihat teman. Kadang orang menyanjung saya, tapi mencaci ulama lain saya nggak bangga. Coba, saya itu paling nggak senang lihat komentar. Kalau saya YouTube keluar komentar saya nggak senang. Bukan tidak senang, karena kadang-kadang menyanjung, wah Bu Yahya begini-begini. Bukan seperti ustadz itu. Ngapain ini sebagai orang? Menyacinya itu menyakitkan. Itu ustadz, ulama. Kalau sudah berani mencaci ulama, mencaci temannya pun sangat mudah. Mencaci keluarganya sangat mudah. Kenapa? Sudah terbiasa dengan kekotoran, kejelekan. Maka jaga lisanmu. Jangan digunakan untuk mencaci siapapun. Kalau seandainya seumur hidup kita tidak mencaci Fir'aun sama Abu Jahal, kita tidak dosa. Dengar? Jelas ya? Mencaci saudara. Berarti kalau kita sudah dengan modal gudang, sudah kita siapkan, kita punya gudang caci maki, berapa kali kita harus caci maki? Sebab nanti ada pilihan guru, lurah, pilihan bupati caci maki, pilihan gubernur caci maki, pilihan presiden diulang 2 kali caci maki. Ayo, mau hidup kayak apa? Bahagia di mana? Di dunia capek, di akhirat capek. Bangun cinta dengan saudara.
Baik, kalaupun berbeda. Kalaupun Anda berbeda, jangan bermusuhan, jangan mencaci. Berbeda hadapan, makan bareng terus. Bahkan mungkin sekarang sering ngajak apa namanya? Ngajak traktir atau traktir yang beda-beda itu. Karena mungkin Anda punya keyakinan, mungkin mengajak kepada Anda, ya biar kebawa kepada Anda yang keyakinan Anda baik. Bukan caci maki tidak mengundang hati. Caci maki tidak membawa hati. Mungkin Anda dengan penuh keyakinan bahwasanya yang Anda pilih adalah benar dengan ijtihad Anda. Dengan pilihan Anda, maka Anda baik-baik dengan yang berbeda dengan Anda. Pertama, kalau dia tidak ikut, tidak jadi musuh Anda. Kalau dia ikut Anda, alhamdulillah dia ikut Anda. Selesai. Ini di dua kelompok ini adalah ulama-ulama di dalamnya. Kaum muslimin yang polos di kampung-kampung. Maka ini ceramah ini harus kami suarakan setiap saat akhir-akhir ini. Ini ceramah yang sangat dibutuhkan hari ini. Jangan bermusuhan, berjanji insyaallah ya, siap? Untuk mendoakan kebaikan siapapun yang berbeda pilihan. Siap? Siap? Kalau kita mendoakan dia dengan doa kebaikan, kita dapat pahala dari Allah. Maka kalau sudah berani doakan doa kebaikan, tidak akan komentar. Jangan ngetik jelek, jangan komentar jelek. Bahkan saya pun melarang membantah orang yang komentar kepada saya tentang kejelekan. Kalau saya benar Allah membela, kalau saya jelek tidak perlu dibela. Lalu apa yang harus? Doakan saja. Siapa pun mencaci mengelak-elak saya, doakan, beres. Ya Allah, semoga Allah berikan segala kebaikan kepada yang mencaci saya, yang mengolok saya, beri segala kebaikan. Gak rugi doakan doa kebaikan. Baik. Kemudian masalah pemilihan. Masalah pemilihan ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan supaya aman. Ternyata rambu-rambu ini adalah 5. 3-nya adalah mungkin Anda kabur. 2 terakhir yang jelas. Pertama, kalau Anda memilih seorang pemimpin, rambu-rambunya begini. Yang pertama adalah orangnya harus baik. Baik di sini adalah nggak harus sholatnya 20 rakaat, 50 rakaat semalam, nggak, paling nggak sholat 5 waktu. Tok. Nggak pakai sholat qobliyah ba'diyah. Paling nggak sholat nggak pernah ninggalin. Puasa Ramadan, tok. Hajinya sekali tok. Haji siapa? Hajinya. Zakat ya sesuai dengan aturan zakat. Gak perlu berlebihan deh urusan pribadinya dengan Allah, yang penting baik deh. Bukan pemabuk dia, bukan penjudi dia, bukan pezina dia. Insya Allah yang ini sama, mungkin kita tidak pernah tahu mereka berdua berzina, kita khusus ini urusan dia dengan Allah. Urusan yang pertama, masalah rambu-rambu yang pertama kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini amanah di hadapan Allah. Jadi, Anda memilih siapapun yang Anda pilih, Anda tidak dosa di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah siapa yang akan membisikkan kebijakan kepada mereka. Biarpun itu orang baik misalnya, atau saya sendiri, tapi jangan didoain jadi presidennya. Seandainya Anda yakin saya baik menurut Anda, tapi kalau yang di kiri kanan saya tidak baik, jangan pilih saya. Mungkin di sini Anda bingung. Semuanya dikerumuni orang baik dan juga dikerumuni orang tidak baik. Namanya jabatan itu seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Anda bingung di situ. Anggap saja yang kedua bingung. Yang pertama serahkan kepada Allah. Yang kedua, aduh, yang ngusung siapa sih? Mulai dari partainya, kelompoknya, yang dekat dengan dia. Mungkin di sini Anda bimbang. Di sini ada baiknya, ada orang jeleknya. Di sini ada orang baiknya, ada orang jeleknya. Bingung. Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat. Baik dengan masyarakat, cinta kepada umat. Anda pun tidak begitu jelas. Anda tidak ngerti apa yang mereka lakukan secara jelas. Anda tidak mengerti, anggap saja. Tinggal ini yang keempat dan kelima Anda pegang, jelas. Yang keempat dan kelima ini yang kami tekankan. Yang keempat dengan 1, 2, 3 kabur bagi Anda mungkin. Tapi ijtihad ini harus berusaha di dalam memilih pemimpin, ini harus. Yang keempat adalah jika engkau memilih seseorang, lepaskan dirimu dari kepentingan pribadimu. Hei Ustaz, hei Kiai, saya sampaikan dimanapun kami berada, jangan engkau pilih dia gara-gara dia menawarkan akan bangun pondok. Pejabat yang sudah punya jabatan, jangan pilih dia gara-gara akan menjanjikan naik pangkat. Hei pengusaha,
jangan pilih dia hanya karena dia akan menjanjikan proyek baru buatmu. Kalau sudah kita memilih Anda, insya Allah justru kita ini aman. Tidak pernah ada jabatan tawarkan kepada Anda. Tidak ada kan? Tidak ada jabatan, tidak ada. Kita juga kiai juga bukan, tawari pondok juga enggak. Ya, aman kan? Tawari pondok jadi aman ya, bukan kiai aman, bukan pejabat aman, kerja di Korea aman ya. Kemudian yang ketiga Pak, pengusaha besar juga bukan. Tapi kalau Anda memilih dia, biarpun itu benar orang itu benar, orang soleh, orang baik, layak jadi presiden, kalau Anda memilih dengan niat jelek, nggak ada nilainya bagi Anda. Bebaskan kepentingan pribadi. Ustadznya jangan pengen dibangunkan pondok. Kalau tidak pantas, yang bangun pondok Allah yang bangun. Ini perlu keberanian seorang ustadz ngomong begitu. Makanya kalau ustadz terbelik, rusak umat lebih besar lagi. Anda ustadz kok ternyata milih seorang presiden gara-gara tawaran sesuatu, Anda rendah, batal jadi ustadz, nyangkul saja di sawah masuk surga. Ini yang pertama. Pejabat juga begitu. Pejabat juga sama. Kadang-kadang jangan sampai memilih seseorang hanya karena ingin mempertahankan jabatannya atau ditawari, kamu nanti jadi apa. Kalau Anda memilih orang tersebut karena tawaran tersebut, maka Anda rendah. Jangan jadi pejabat. Anda tidak mampu jadi pejabat karena Anda telah menjual jabatan Anda atau menjual agama demi jabatan Anda. Yang ketiga adalah mungkin proyek. Nanti gampang lah kalau dengan saya, nanti usaha lancar deh. Makanya menangkan saya ini nomor 5 loh ya. Jangan lupa nomor 5. Nah, kalau sudah kita benar-benar ini yang keempat. Yang keempat, bebaskan dari kepentingan pribadi. Yang kelima adalah jujur kepada Allah. Seringlah mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Bohong kalau Anda menyerukan kemuliaan Allahu Akbar, sholli ala sayyidina Muhammad, ternyata malamnya tidak pernah ngadu kepada Allah. Termasuk panjatkan waktu kunut nazilah, panjatkan waktu tengah malam, panjatkan waktu khutbah Jumat. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik. Kalau sudah Anda meminta seperti itu, lihat pemimpin yang baik. Jadi syarat yang cara yang keempat dan yang kelima kalau Anda pegangi, aku memilih bukan karena tawaran apapun, aku memilih karena ijtihadku yang aku mengerti sesuai dengan informasi masuk kepadaku. Biarpun bohong, nggak urusan itu. Yang penting informasi masuk kepadaku, yang harus aku pilih adalah nomor 5. Kemudian aku tidak mengharap apapun setelah aku memilih. Kemudian aku sudah mengadu kepada Allah. Anda coblos. Kalaupun ternyata yang Anda pilih salah, dia penjahat, Anda tidak dosa. Kenapa? Anda dengan ijtihad. Ini perlu dihadirkan. Selesai ini masalah karena harus kami hadirkan saat ini ribut di kampung permusuhan, khususnya di media sosial. Hari ini Anda puasanya berbeda, bukan puasa tidak makan dari pagi hingga sore. Puasa itu disesuaikan dengan keadaannya. Puasa Anda hari ini adalah untuk tidak komentar jelek di WA, untuk tidak komentar jelek di YouTube. Siap? Insya Allah ahli surga semua, kami yakin. Dan itulah keindahan yang sesungguhnya. Baik, kalau sudah begitu aman. Jangan ribut sana ribut sini. Berijtihad harus. Kalau tidak ijtihad Anda nggak punya otak. Ijtihad. Informasi yang masuk baru Anda pilih sesuai dengan tadi aturan yang kami sampaikan. Baik, sudah jelas. Nanti ada PR sampai di rumah masing-masing. Ambil kertas, ambil pulpen, catatan buku khusus. Catat orang-orang kurang ajar. Tidak ada betul, cuma judulnya yang baik. Dan sebagai minas solehin ditemukan di buku notesnya, dipikir zikir. Ternyata nama-nama orang. Cuma di situ doakan nama-nama orang baik yang telah berbuat baik kepadaku, yang harus aku doakan setiap saat. Anaknya baca itu bingung. Abah ini kok bilang ini orang baik? Bukan dia orang kurang ajar selama ini. Cuman karena hatinya baik ditulis orang-orang baik yang harus aku doakan. Setiap hari, setiap malam dibuka notesnya, ada nama orang tersebut didoakan. Itulah ahli surga, wali yang berjalan di atas bumi. Gak pakai cium tangannya, tapi hatinya bersih. Salamatus sudur. Kalau Anda sudah seperti itu, ahli surga. Ahli surga, biarpun ibaratnya sholatnya 5 waktu tok tadi, puasanya Ramadan tok, gak pakai sunnah-sunnah, tapi kok hati Anda bersih, ahli surga. Jangan kebalikannya. Sholat malamnya Masya Allah, habis tahajudan komentar di WA yang jelek, komentar YouTube jelek, marah musuhan sama tetangganya, mau ke surga kemana ini? Sama adiknya urusan waris gak beres-beres. Kalau seandainya Anda itu
berani mendoakan orang yang berbuat zalim kepada Anda, mustahil Anda berbuat zalim. Kalau Anda sudah berani mendoakan kebaikan saudara Anda yang mengambil waris Anda, mustahil Anda mengambilnya. Kenapa? Anda sudah punya kasihan kepada seseorang, pasti Anda lebih kasihan kepada diri Anda sendiri. Inilah insya Allah ya, modalnya modal hati, bersih hati, jangan punya musuhan dengan saudara. Pokoknya kalau ada orang kurang ajar kepada Anda, doakan dan yakini ini adalah ilmu dari baginda Nabi SAW. Kami hanya menyampaikan saja. Lu apa kamu yang sudah bersih? Oh, enggak, saya sama, kurang lebih lah kita ini, cuma kita ayo belajar bareng biar enak hidup ini. Ketemu lihat, kalau orang tidak ada benci, kamu senang, Masya Allah. Tapi coba kalau benci, cemburu. Sungutnya berdiri, kumisnya berdiri. Sholat aja musuhan ada lah. Allah Akbar. Ajar siapa itu? Ini beda dengan saya. Urusan ibadah sampai menjadi permusuhan. Ini pemilih nomor berapa ini? Ini yes. Alhamdulillah ya. Ayo baik hati ya semuanya. Indah semuanya. Cukup kita buka tanya jawab insyaallah. Insyaallah ini ada permohonan. Termasuk Anda sudah punya rezeki dimudahkan Allah, kerja di sini dapat gaji. Sisihkan uang untuk kemuliaan. Ini ada kotak keliling. Memang kalau kami di Indonesia tidak pernah ada kotak keliling. Kami tidak pernah mau ada kotak keliling. Yang mau surga itu mahal biar mendatangi kotak. Cuman di sini dirubah karena memang lapangan kebaikan di sini kan tidak banyak, tidak ditebar di mana-mana. Kalau di Indonesia kan banyak program, ada TPQ di mana-mana, ada musola di mana-mana. Maka di sini paling tepat, nggak apa-apa. Nanti akan diputar kotak amal dan niatkan. Di saat Anda memberikan, niatkan untuk orang-orang yang kurang ajar kepada Anda. Dimulai hari ini. Kemudian setelah itu untuk orang yang sangat Anda cintai, langsung dikabul oleh Allah. Pertama, niatkan ya Allah, aku akan menyumbang berapa won ini Allah untuk orang itu ya Allah, semoga kau lembutkan hatinya, kau ampuni dia ya Allah, dia kurang ajar sama saya ya Allah, pinjam utang belum balik-balik ya Allah, dan anakku jaga ya Allah, istriku jaga ya Allah. Karena untuk bangunan masjid permanen pembelian tanah. Kalau ini jadi, lihat Anda harus jadi orang cerdas. Kalau Anda jadi ahli ibadah, sholat semalam itu paling banyak berapa rakaat? Nggak tahu, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau Anda punya program bangun masjid atau pondok pesantren, nanti setelah bangunan masjid, nanti bangun pesantren Al-Bahjah. Kalau Anda bangun masjid atau pondok pesantren, lihat sebanyak orang beribadah di tempat itu, Anda akan mendapatkan pahalanya. Yakin Allah akan kasih. Kalau kita mengandalkan amal kita sangat sedikit sekali. Amal kita sedikit. Sholat qobliyah ba'diyah saja sering bolong-bolong ba'diyah qobliyahnya. Tapi kalau kita sudah membangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, akan Allah bangunkan rumah di surga, termasuk membangun sesuatu untuk isi masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Maka ini jangan ragu, sisihkan. Dan untuk tobat misalnya, ada tobat. Mungkin ada yang ya gimana saya pernah nyumbang di hura-hura yang haram gimana nih? Pernah ya? Pernah kan ada ya? Ada, semua dari kita punya masa lalu yang jelek, ada yang jelek. Ya Allah, saya sering dulu nonton konser apa ya Allah. Saya akan tobat. Dulu nonton konsernya bayar berapa misalnya? Ya? 20. Karena tobat 2 kali lipat. Oh iya dong, tobat, ngaku tobat. Kalau enggak ada bener tobatnya. Tobat bener ya Allah. Dulu aku pernah membayar untuk kejelekan, maka sekarang kejelekan untuk aku beli lagi, Allah akan buang. Bayar. Karena Allah tobat. Sehingga nanti Allah akan berikan hiburan kepada Anda segala kemuliaan. Jadi masalah hadir selawatan tentram hatinya melebihi daripada saat hadir di tempat-tempat yang haram. Tiba-tiba menghadiri majelis kayak begini senang, pulang dengan penuh kegembiraan. Yang punya kebahagiaan adalah Allah ya. Ini nanti jadi untuk infak kotak keliling sekarang untuk bangun masjid permanen pembelian tanah. Insyaallah bismillah niatkan. Kalau belum buka dompetnya nggak usah dilihat. Sudah. Insyaallah bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman ingat, jangan